Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Ini pertama-tama alhamdulillah nih akhirnya kita bisa bertemu lagi begitu ya. Waktu itu kan di saat Idul Fitri gitu ya, kita janji akan ada pertemuan kalau kemudian ngobrol santai kalau ada isu-isu yang memang perlu kita sampaikan. Nah, pada kesempatan ini memang ada isu yang saat ini pasti sudah, ini banyak teman-teman yang tanya satu-satu ke saya. Daripada tanya satu-satu ya udah kita kupas tuntas deh hari ini gitu ya, terkait dengan UKT dan IP. Jadi terkait dengan UKT dan IP ini memang kita di dalam Undang-Undang Dikti, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu ada kewajiban bagi kementerian untuk menyusun standar satuan biaya operasional perguruan tinggi. Nah, penyusunan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi ini harus direview secara reguler. Artinya bahwa karena kita bicara standar satuan biaya operasional, ini adalah kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, dalam hal ini setiap rumpun ilmu prodi gitu ya, dalam upaya menjaga mutu gitu ya. Dan mutunya itu sebenarnya untuk memenuhi standar mutu minimal yang telah ditetapkan oleh kementerian, yaitu SNDikti gitu kan. Nah, di setiap, oleh karena itu, karena kita juga tahu bahwa dinamika perguruan tinggi atau kebijakan kementerian terkait dengan pendidikan tinggi kan tidak mungkin stuck dalam sepanjang masa. Pasti ada inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan kebijakan, terutama pada saat ini. Jadi SSBOPT itu pertama kali disusun di tahun 2019 dan sehingga masuk di dalam Permendikbud 25 tahun 2020. Nah, kemudian tahun 2023 itu kita review kembali. Kenapa perlu kita review? Karena kita tahu di dalam pemerintahan Indonesia Maju ini, gitu kan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi punya terobosan dalam upaya melakukan transformasi pendidikan tinggi. Melalui apa? Melalui kebijakan Merdeka Belajar. Di mana di dalam kebijakan Merdeka Belajar ini ada beberapa agenda ini ya, pendidikan yang menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah menetapkan 8 IKU, di mana dengan penetapan 8 IKU itu untuk mengukur, selain mengukur output untuk menjamin lulusan perguruan tinggi itu bisa berdaya saing gitu ya, menjadi lulusan yang unggul, tapi juga kemudian berimplikasi pada kemudian perubahan di dalam metode pembelajaran. Karena IKU 7 itu menunjukkan bahwa mata kuliah atau pembelajaran inovatif atau pembelajaran yang berbasis kolaboratif. Kan itu kalau itu dijadikan IKU berarti kan masih harus ada perubahan aktivitas. Itu yang pertama terkait 8 IKU. Yang kedua ini adalah terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, pada saat penerapan MBKM tahun pertama kita kan nggak mungkin melakukan ini karena kita evaluasi dulu. Nah, setelah MBKM itu berjalan 3 tahun, ternyata memberikan dampak yang luar biasa kepada mahasiswa. Karena apa? Dengan kebijakan MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk kemudian pengalaman belajar di luar kampus selama 1 semester sampai 2 semester. Dan ini dari hasil evaluasi kita, mahasiswa-mahasiswa produk atau alumni MBKM ini ternyata mempunyai tingkat kompetensi yang lebih baik, masa tunggu mendapatkan pekerjaannya juga lebih pendek, kemudian gaji pertamanya juga lebih tinggi dibandingkan rata. Artinya bahwa kebijakan ini kan berdampak baik, berdampak positif untuk meningkatkan daya saing lulusan. Nah, setelah kita evaluasi itu berarti kita kemudian mengatakan nih, berarti kebijakan MBKM ini mau tidak mau harus diinternalisasi
dalam sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Caranya apa? Ya harus menjadi bagian dari sistem yang ada di program studi. Oleh karena itu, kita melakukan review terhadap standar satuan biaya operasional perguruan tinggi dengan melis aktivitas-aktivitas apa saja yang harusnya memang wajib diakomodasi di dalam proses pembelajaran. Kalau di tahun 2020 lalu itu kan aktivitasnya hanya misalnya kuliah, praktikum di laboratorium, kuliah kerja lapangan, PKL, praktek kerja lapangan, kemudian penelitian itu skripsi, begitu ya, sampai pada kemudian wisuda. Tetapi sekarang kan tidak bisa lagi seperti itu. Karena kalau kemudian perkuliahan, ya kuliah tidak hanya di kelas, tapi kan kita harus melakukan metode pembelajaran yang kolaboratif. Berarti kalau sebelumnya satu kelas itu isinya 50 orang, gitu ya, hanya butuh satu dosen, betul tidak? Dengan metode kolaboratif ini kan bisa saja metode FGD, bahwa mereka harus dipandu oleh beberapa orang, mereka juga harus mendatangkan praktisi mengajar, kan berarti kita butuh juga pakar untuk kemudian mengajar di perguruan tinggi di program studi. Itu kan salah satunya. Atau untuk metode ini mereka harus menggunakan project base, gitu kan? Atau kan case study kan project base. Nah, project base kan selain kerja di dalam kan anak-anak juga harus melakukan pekerjaan di luar kampus, gitu kan, melalui pengerjaan project. Ini pasti sangat mempengaruhi jenis aktivitas yang ada di program studi dan komponen biaya yang ada di program studi. Itu yang pertama. Yang kedua, MBKM dengan praktek baik dan hasil yang sudah, menurut saya ini melebihi ekspektasi yang kita harapkan, begitu ya. Maka berarti aktivitas yang kemudian mahasiswa ini harusnya punya pengalaman 1 semester sampai 2 semester di luar kampus kan sudah menjadi praktek baik. Harusnya kita masukkan internalisasikan ke dalam sistem. Nah, konsekuensinya itu kan berarti menjadi komponen aktivitas yang baru. Oleh karena itu, kita mereview kembali SSBOPT yang tahun 2020. Kita review kembali. Nah, setelah kita review kembali, memang kemudian kita mengeluarkan Permendikbud 2 tahun 2024 sama Kemendikbud nomor 54 tahun 2024. Itu yang mengatakan bahwa SSBOPT kita itu sekarang berubah loh, komponen kriteria atau parameter untuk pembiayaannya, gitu ya. Nah, dari situ kita keluar satuan SSBOPT yang dijadikan dasar untuk menghitung BKT. Jadi biaya kuliah tunggal. Artinya dari SSBOPT itu sebagai dasar kita untuk berarti biaya kuliah tunggal untuk 1 semester pada prodi dengan karakteristik yang berbeda-beda itu adalah sekian. Jadi tidak bisa sama BKT setiap program studi, walaupun program studinya sama. Kalau akreditasinya berbeda, ya pasti berbeda dong, karena ini menyangkut kualitas. Kalau wilayahnya berbeda, ya kan kita juga harus memperhitungkan indeks kemahalan wilayah, gitu kan? Kita ketemu BKT. Nah, BKT ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, begitu ya. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar.
Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang kita sebut dengan BOPTN. Nah, harusnya idealnya BOPTN itu jumlah yang diberikan itu sama dengan BKT-nya, betul tidak? Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi, karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib, gitu kan. Nah, selama ini bantuan BOPTN ke perguruan tinggi itu belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan. Mau tidak mau diperlukan peran serta masyarakat. Ya, kita sebutnya ini gotong royong untuk mendidik bangsa ini, mendidik masyarakat itu agar dia mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan harapannya nanti kan meningkatkan kualitas SDM-nya, betul tidak? Nah, sehingga begitu BKT ditetapkan, kemudian kita melihat nih, oke, bantuan pemerintah itu tidak akan mencukupi untuk BKT, maka kita memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk dapat memungut UKT, mengenakan UKT. Ini sharing pendanaan ini bahasanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya, karena kita tahu walaupun pemerintah itu punya dana terbatas, tapi pemerintah secara jelas mengatakan tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri. Itu clear. Dan itu diatur juga di dalam undang-undang, gitu ya. Tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi itu harus bersifat inklusif. Apa itu artinya bersifat inklusif? Bahwa perguruan tinggi itu harus dapat diakses oleh masyarakat yang punya kemampuan akademik tinggi, baik dari yang kurang mampu maupun yang kaya atau yang mampu. Gitu. Ini sudah kebijakan dan amanat, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mewadahi itu? Karena dana pemerintah kan terbatas, perlu ini. Oleh karena itu, di dalam penetapan UKT itu, pemerintah mengatur wajib ada UKT 1 dan UKT 2. UKT 1 itu berapa? 500.000. UKT 2 berapa? 1 juta. Ini tujuannya untuk siapa? Untuk menjamin bagi masyarakat yang punya kemampuan akademik tinggi agar dapat mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. Maka UKT 1, UKT 2 itu ada. Berapa proporsinya? Undang-undang pun sudah menetapkan dan di dalam permen diatur minimum 20%. Minimum 20%. Nah, selebihnya untuk tadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk gotong royong membiayai pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi diberikan otonomi kewenangan untuk menetapkan kelompok UKT 3 dan seterusnya. Silahkan. Apakah bebas? Tidak. Ada batasannya. Batasannya apa? UKT tertinggi itu tidak boleh melebihi BKT. Kenapa UKT tertinggi tidak boleh melebihi BKT? Ya agar masyarakat itu tidak overpay terhadap kebutuhannya sendiri. Begitu kan? Kalau kemudian misalnya nih ya, BKT, katakanlah prodi sosial lah, rata-rata maksimum 14. Jika perguruan tinggi menetapkan UKT tertinggi untuk prodi sosial tersebut 14 juta misalnya, maka itu hanya akan diterapkan kepada mahasiswa yang memang memenuhi kriteria untuk ditetapkan UKT tinggi. Artinya orang tuanya harus mampu. Kalau mahasiswa ini ternyata berdasarkan kriteria orang tuanya itu
tidak mampu membayar, ya nggak akan ditetapkan dengan UKT